Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kelas seni tari kelas 7 semester Gasal bersama saya, Ani Rahayu Ningsih. Di video ini kita akan membahas materi seni tari kelas 7 unit 1, yaitu materi jenis-jenis tari tradisional di Indonesia. Simak videonya sampai selesai, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di materi kali ini. Tari di Indonesia mempunyai bentuk dan ciri yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya budaya dan adat istiadat masyarakat di seluruh Nusantara. Pada dasarnya, tari dapat dibedakan berdasarkan pola garapannya dan koreografinya. Jenis-jenis tari berdasarkan pola garapannya dibagi menjadi dua, yaitu jenis tari tradisional dan tari modern. Tari tradisional. Tari tradisional merupakan tari yang sudah ada sejak zaman dahulu yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pendukungnya. Gerakan dalam tari tradisional sesuai dengan budaya dari daerah tari itu tumbuh dan berkembang. Tari tradisional dibagi menjadi tari primitif, tari kerakyatan, dan tari klasik. Tari primitif berkembang pada masa prasejarah atau berkembang di suku-suku pedalaman. Beberapa ciri gerak tari primitif adalah sebagai berikut. Tari kerakyatan adalah jenis tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang di lingkungan masyarakat, terutama daerah pedesaan. Tari kerakyatan memiliki gerakan yang sangat sederhana, ekspresi spontan, dan tidak formal. Tidak terikat oleh aturan-aturan, tidak begitu mementingkan kualitas teknik tertentu, dan mengutamakan kehendak maksud penari. Tari kerakyatan berfungsi menumbuhkan rasa senang pada masyarakat. Tari kerakyatan biasanya ditampilkan di acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti upacara adat ataupun acara hiburan dan ungkapan syukur lainnya. Contoh tari kerakyatan. Tari klasik merupakan jenis tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan istana. Istana dalam hal ini adalah sebuah keraton atau kerajaan, seperti Kesunanan Surakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta, Keraton Kasepuhan atau Kesultanan Cirebon, dan Istana Maimun atau Kesultanan Delhi. Tari yang berkembang di istana tersebut masih bisa kita lihat hingga saat ini. Tari klasik memiliki ciri antara lain bersumber dari kalangan istana, menggunakan aturan-aturan tertentu, gerak tari bersifat simbolis, gerak dan iringan secara teknis terikat oleh norma-norma tertentu. Kostum tari atau pakaian adat sangat baku, baik bentuknya, cara pemakaiannya, maupun motif kainnya. Tata riasnya baku, baik itu bentuk, ukuran, warna, dan tebal tipisnya goresan. Berikut ini adalah
Contoh tari klasik. Tari modern. Tari modern merupakan jenis tari yang mempunyai sejumlah ciri yang berlawanan dari tari tradisional. Beberapa ciri tari modern adalah sebagai berikut. Tidak mengacu pada pola, norma, dan aturan yang ada dalam tari tradisional. Ekspresi dibangun berdasarkan koreografinya. Tari modern dapat dibagi menjadi dua, yaitu tari kreasi baru dan tari kontemporer. Tari kreasi baru adalah tari yang tidak terikat pola tradisi, tetapi gerak tari masih menggunakan pola-pola tradisi. Tari kreasi baru mengeksplorasi tema-tema dan teknik-teknik baru dalam pengungkapan tarinya serta menggunakan ekspresi dari koreografer. Contoh tari kreasi baru. Tari kontemporer adalah karya tari yang bersifat kekinian dan mengikuti tren. Oleh karena itu, setiap zaman mempunyai sejumlah ciri yang berbeda. Ciri tari kontemporer adalah bersifat kekinian, tidak terikat seperti halnya dalam tari tradisi, umum atau populer, diciptakan untuk kepentingan khusus seperti festival seni tari tingkat nasional maupun internasional. Tari kontemporer di Indonesia masih menggunakan tradisi atau budaya lokal sebagai inspirasi dalam penciptaannya. Selain itu, tari kontemporer dapat memanfaatkan atau menggunakan teknologi mutakhir. Contoh tari kontemporer. Jenis tari menurut koreografinya. Tari tunggal atau solo. Tari tunggal adalah jenis tari yang ditampilkan oleh satu orang, baik satu penari perempuan ataupun satu penari laki-laki. Secara garis besar, tari tunggal terdiri dari dua macam, yaitu tari tunggal yang menggambarkan karakter atau tokoh tertentu dan tari tunggal yang tidak menggambarkan tokoh tertentu. Tari tunggal yang menggambarkan tokoh biasanya bercerita tentang seorang tokoh yang sedang jatuh cinta ataupun tentang kepahlawanan. Tari tunggal yang tidak menggambarkan tokoh biasanya bertema keprajuritan, hewan, menggambarkan gadis yang sedang bersolek, dan sebagainya. Contoh tari tunggal non-tokoh yang bertema keprajuritan adalah tari Prawirawatang dan tari Eko Prawiro. Contoh tari tunggal non-tokoh yang bertema hewan adalah tari Merak dari Jawa Barat dan tari Kukilo dari Jawa Tengah. Contoh tari tunggal non-tokoh dengan tema atau menggambarkan gadis remaja yang sedang bersolek adalah tari Gambyong dari Jawa Tengah dan tari Golek Menak dari Yogyakarta. Tari berpasangan. Tari berpasangan adalah jenis tari yang ditarikan oleh dua orang, baik dua penari perempuan,
dua penari laki-laki ataupun penari laki-laki dengan perempuan. Ciri dari tari berpasangan adalah kedua penari harus mempunyai komunikasi gerak. Tari berpasangan dapat menggambarkan percintaan atau menggambarkan peperangan. Secara garis besar, tari berpasangan terdiri dari dua macam, yaitu tari berpasangan yang menggambarkan karakter atau tokoh tertentu dan tari berpasangan yang tidak menggambarkan tokoh tertentu. Contoh tari berpasangan tokoh bertema perang adalah tari Bembangan Cakil yang menggambarkan peperangan antara kesatria dan raksasa. Tariannya ditarikan oleh penari putra. Adapun tari yang bertema percintaan, misalnya tari Petilan dari Surakarta dan tari Karonsih. Selain itu, tari Cendrawasih merupakan tari berpasangan dengan tema hewan yang berasal dari Bali. Tari kelompok. Tari kelompok merupakan jenis tari yang ditarikan oleh 4 orang penari atau lebih. Komunikasi gerak harus terjalin erat antar penari sehingga tercipta kekompakan. Tari kelompok dapat ditarikan oleh penari putri, putra, atau campuran dengan tema bermacam-macam. Tari kelompok dengan tokoh biasanya mengambil cerita pewayangan atau cerita adat masyarakat. Tari kelompok dengan tokoh biasanya ditandai dengan tata rias dan busana yang berbeda serta gerak dan pola yang berbeda. Contohnya Sendera Tari Ramayana. Adapun tari kelompok non-tokoh biasanya semua penari memakai tata rias dan busana yang sama. Contohnya tari bedoyo, tari jejer gandrung, tari piring, dan tari saman. Demikian pembahasan kita kali ini pada materi jenis-jenis tari tradisional di Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.